Saat ini kekhawatiran akan resesi global pun meningkat. Ketika Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed bersiap untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin di bulan Juli dalam upaya untuk memperlambat permintaan domestik. Hal ini merespon kenaikan inflasi tahunan Amerika Serikat yang sudah mencapai 8,6% pada Mei 2022. Ekonomi ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara belum terhindar dari dampak melonjaknya harga makanan dan minyak mentah serta tengah dibebankan dengan risiko resesi global saat masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Bank Dunia memperkirakan harga pangan akan naik sekitar 20% tahun ini karena tekanan yang terus terjadi pada biaya energi dan juga pupuk sejak awal 2021. Pada Mei 2022 saja, harga pangan dunia naik 22,8% menurut Indeks Harga Pangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya harga sereal dan daging. Namun bagaimana negara-negara ASEAN berusaha menekan inflasi di tengah risiko resesi global ini? Dikutip dari South China Morning Post, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan 5 negara ekonomi terbesar ASEAN dalam menekan inflasi. Pertama, Indonesia. Pada Mei 2022, DPR menyetujui permintaan pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi sekitar 23,8 miliar US dollar dalam upaya untuk menahan harga energi di tengah lonjakan inflasi. Peningkatan subsidi terjadi di saat yang sama ketika pemerintah mencabut larangan ekspor minyak sawit selama 3 minggu yang diberlakukan untuk meningkatkan pasokan minyak goreng domestik di tanah air serta produsen minyak nabati terbesar di dunia. Namun inflasi Indonesia naik 4,35% year-on-year di bulan Juni. Laju tercepatnya dalam 5 tahun dan jauh melampaui kisaran target Bank Indonesia untuk 2022 sebesar 2 hingga 4%. Menurut Kepala Pusat Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Zamroni Salim mengatakan, langkah-langkah untuk menekan inflasi kemungkinan akan memerlukan peningkatan pengeluaran oleh pemerintah guna memastikan ada subsidi yang cukup untuk menghindari lonjakan harga BBM dan pangan. Tetapi tagihan subsidi yang tinggi di Indonesia diperkirakan akan menyebabkan defisit anggaran yang lebih besar tahun ini, meskipun pendapatan meningkat dari harga komoditas yang tinggi. Kedua, Malaysia. Inflasi Malaysia pada Mei 2022 naik menjadi 2,8%. Dalam menekan inflasi, negara itu memberlakukan larangan ekspor ayam mulai 1 Juni di tengah kelangkaan domestik yang disebabkan oleh melonjaknya biaya produksi. Yang menurut para peternak, akibat terbatasnya akses ke bahan baku seperti jagung dan kedelai yang digunakan dalam pakan ayam. Meski pasokan ayam di Malaysia telah stabil, larangan ekspor masih berlaku dan menimbulkan hambatan bagi negara tetangga seperti Singapura, yang bergantung pada Malaysia untuk sepertiga pasokan dagingnya. Keluhan publik di Malaysia atas kenaikan harga bahan pokok mendorong pemerintah negara itu mengumumkan stimulus senilai 630 juta ringgit atau sekitar 142,2 juta US dollar untuk keluarga berpenghasilan rendah. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga membentuk satuan tugas khusus yang disebut Jihad Melawan Inflasi. Satuan tugas ini menyerukan pengecer dan pusat perbelanjaan mengadakan kampanye, penjualan dan menginstruksikan instansi pemerintah untuk membentuk mekanisme penurunan harga eceran minyak goreng. Ketiga, Filipina. Lonjakan secara tiba-tiba pada harga minyak di Filipina memicu inflasi ke level tertinggi dalam hampir 4 tahun. Indeks harga konsumen negara itu naik 6,1% di Juni 2022. Biaya transportasi dan utilitas yang tinggi serta pangan menjadi pendorong di balik inflasi tertinggi yang tercatat sejak Oktober 2018. Namun Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang baru terpilih mengatakan bahwa lonjakan harga di bulan Juni tidak mencerminkan situasi aktual di Filipina, karena sebagian besar inflasi disebabkan oleh variabel yang tidak dapat kita kendalikan. Marcos mengatakan berjanji akan mengendalikan inflasi dengan meningkatkan impor daging babi, ayam, dan daging sapi, sementara pada saat yang sama meningkatkan produksi beras dan jagung lokal. Keempat, Singapura. Seperti negara-negara ASEAN lain, indikator inflasi utama Singapura melihat tren yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Inflasi di Singapura didorong oleh naiknya harga pangan dan utilitas yang lebih curam. Pada Mei 2022, inflasi Singapura naik 3,6% yang mana laju tercepat dalam 13 tahun menurut data dari Bank Sentral. Tetapi pemerintah yakin inflasi akan tetap terkendali melalui kebijakan moneter yang berpusat pada nilai tukar bank sentral,
yang memungkinkan dolar Singapura terapresiasi seiring dengan kondisi perdagangan saat ini untuk mengurangi inflasi impor. Wakil Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan akan berupaya menjaga inflasi di angka 3%. Namun warga Singapura masih khawatir. Endaus penasihat keuangan digital atau Robo Investor menemukan bahwa 45% dari 680 warga Singapura yang disurvei khawatir akan kondisi keuangan mereka tahun ini karena inflasi. Kelima, Thailand. Setelah menghabiskan pinjaman selama pandemi, para ekonom melihat Thailand masih memiliki beberapa pilihan untuk mengatasi inflasi selain menaikkan suku bunga, karena harga BBM menaikkan biaya hidup masyarakat. Para ahli memperkirakan Bank Sentral Thailand mungkin terpaksa menaikkan suku bunga acuan pada Agustus mendatang. Setelah inflasi naik 7,66% year on year di bulan Juni, dan naik 7,1% pada Mei 2022. Angka itu menandai laju inflasi tercepat di antara 5 negara ekonomi ASEAN. Menurut para ekonomi, kenaikan suku bunga dapat menurunkan belanja konsumen seiring pemulihan setelah pandemi, namun diperlukan untuk menahan inflasi. Biaya solar di Thailand telah melonjak 20% menjadi 35 baht per liter tahun ini. Lonjakan biaya solar juga membuat pemerintah Thailand menawarkan subsidi energi terutama untuk solar dan gas untuk memasak. Menteri Sochatya Nurak, Profesor Ekonomi di National Institute of Development Administration menyarankan, Thailand perlu membekukan harga solar. Tetapi dengan dana BBM, Thailand sekarang berada di zona merah dengan utang lebih dari 2,8 miliar US dollar. Menteri mengharapkan Bank Sentral Thailand menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Agustus untuk mengatasi kenaikan inflasi, dan 25 basis poin lagi pada pertemuan berikutnya di akhir tahun untuk menaikkan suku bunga utamanya menjadi 1%.